Hari ini hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 10:10 kami dari Polres Pasuruan akan menyampaikan rilis pemberitaan terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Pasuruan beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Selasa tanggal 7 November 2023. Kejadian atau TKP berada di Dusun Randu Pitu, RT 2 RW 4, Kecamatan Gempol, di mana pada hari tersebut, tanggal 7, pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat ada ditemukan seorang jenazah perempuan, berjenis kelamin perempuan di dalam rumah dalam keadaan meninggal dunia dan ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Setelah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, pihak kepolisian turun hadir melaksanakan olah TKP dari Satreskrim, kemudian dari Polsek Gempol dengan menghadirkan Inafis serta unit K9 untuk melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP kami menemukan beberapa alat bukti serta bukti petunjuk yang mengarah kepada peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Kurang lebih proses olah TKP dan juga pemeriksaan para saksi yang mengetahui, melihat, mendengar kejadian tersebut pada tanggal 9 November 2023 kami berhasil mengamankan seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku dari pembunuhan tersebut. Dan informasi tersebut kami peroleh dari hasil olah TKP yang juga dilakukan dibantu oleh Bit Lapfor Polda Jawa Timur. Yang ada di TKP merupakan bercak darah yang bersumber dari seseorang berjenis kelamin laki-laki. Ini menguatkan dugaan awal bahwa korban meninggal akibat pembunuhan. Tusuk yang berada pada tubuh korban atau pada jasad korban berada di bagian punggung belakang sebanyak 3 lubang atau 3 titik, yang salah satunya menembus hingga ke rongga dada dan merobek selaput jantung, sehingga hasil otopsi menyatakan penyebab kematian adalah luka atau sayatan yang disebabkan oleh luka tusuk tersebut. Kemudian proses olah TKP dan juga pengejaran terhadap pelaku membuahkan hasil di tanggal 9 November berdasarkan hasil analisis dari CCTV yang kami temukan di sekitar lokasi rumah korban. Ada sebuah sepeda motor yang sempat mampir di rentang waktu terjadinya peristiwa pembunuhan. Dari petunjuk-petunjuk tersebut, sepeda motor, ciri-ciri fisik laki-laki yang datang, kami kembangkan dari Satreskrim Polres, kemudian juga dari Polsek, melakukan pengejaran. Dan ada seseorang yang diduga kuat mirip dengan ciri-ciri di CCTV tersebut. Sehingga pada hari Kamis pagi di salah satu PT KCS di daerah Randu Pitu, kami mengamankan seorang laki-laki berinisial HP, kurang lebih usia 34 tahun, yang juga ternyata mengenal korban. Hubungannya adalah mitra kerja, di mana korban memiliki usaha simpan pinjam atau pinjaman uang, dan pelaku adalah salah satu klien atau mitra yang meminjam uang kepada korban. Pada saat melakukan pembunuhan tersebut ada barang dari korban yang diambil, antara lain cincin, kemudian 2 buah handphone serta uang tunai kurang lebih Rp1.500.000. Itu barang yang dibawa oleh pelaku setelah melakukan pembunuhan tersebut. Hasil gelar perkara awal kami mengarah memenuhi unsur pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, karena memang pelaku mempersiapkan diri membawa alat
yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban. Kemudian juga pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan ada jeda waktu antara kejadian dengan waktu mempersiapkan kejahatan. Ya, ada menggunakan pisau, dapur, ada di barang bukti kami hadirkan di sini. Namun posisinya saat ini gagangnya patah pada saat melakukan peristiwa tersebut. Ada perlawanan memang dari korban sehingga menyebabkan pelaku juga terluka, tersayat pisau di bagian tangan sebelah kanan. Pisau dapur dibawa dari rumah pelaku. Beberapa alat bukti kami temukan di tempat terpisah, ada yang di tempat pembuangan sampah, sudah ada juga yang dibakar, baju yang digunakan pada saat melakukan kejahatan tersebut sudah dibakar, kemudian pisau juga kami temukan di sana, kemudian ada jaket milik suami korban yang diambil pada saat pasca melakukan pembunuhan, itu juga dibuang di tempat sampah. Yang kami temukan di rumah pelaku adalah cincin dengan 2 buah handphone milik korban. Korban katanya kalung, ya ini yang kemarin informasi ada kalung itu kan dari suaminya. Ternyata setelah kita dalami kembali fakta-fakta peristiwa, yang sebenarnya diambil adalah 4 buah cincin, bukan kalung. Kalung tidak ada. Handphone tidak dijual, berada di rumah pelaku, disimpan di dalam lemari dan identik antara email yang dimiliki oleh korban dari dosboxnya dengan email yang ada ditemukan di rumah pelaku. Tidak. Jadi tidak ada kehadiran pelaku di TKP pada saat polisi melaksanakan olah TKP. Itu pembunuhannya di kamar mandi, kan bercak darahnya di ruang banyak itu. Teksturnya korban kan besar, dia kecil, diseret apa diangkat? Ya, kalau keterangan dari pelaku ditusuk di area tengah rumah, kemudian lari masuk ke kamar mandi dan di kamar mandi ditusuk kembali, sempat dibekap. Posisi terakhir adalah di kamar mandi, bahkan keterangan dari pelaku sempat ditenggelamkan ke dalam bak. Jam berapa kejadian? Kejadian rentang waktu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Ada perlawanan? Ada perlawanan, itu terbukti dari adanya luka yang ditemukan pada tubuh pelaku dan juga ada bercak darah atau darah yang ditinggalkan oleh pelaku di TKP. Itulah yang memberikan petunjuk paling kuat dari hasil olah TKP yang dibantu oleh Ditlapor Polda Jawa Timur. Berapa kali pelaku pinjam uang ini ke Kalau korban? pinjamnya sudah berulang kali ya, karena di buku laporan ini terdata semua tanggal berapa pinjam, tanggal berapa bayar dan lain sebagainya sudah ada di buku laporan. Ada. Pakai masker aja nan, apa-apa nan dikadep sini nan. Lihat kandan. Ngadep sini nan. Tidak dihadapkan sini dah. Sudah punya anak mas? Boleh. Sudah punya anak belum? Berapa orang anak? Satu. Apa yang menyebabkan saudara melakukan pembunuhan terhadap korban? Kata-kata itu. Kata-kata yang menyinggung perasaannya. Kata-kata apa? Kata-kata apa, Mas? Katanya boleh di. Itu uangnya untuk apa mas? Uangnya untuk apa? Sehari-hari minggu pun habis. Jadi tantangan hidup sehari-hari. Tapi ke Sumro berarti mas ya? Yang istri Yang umroh istrinya. Sudah berapa lama kerja di sana? berapa lama? Kenal sama korban ya? Sama suami korban kenal ya? Masuk ke rumah korban gimana dia? Masuk dengan Sendiri? paksa atau yang dimakan sini? Menggunakan ibu. Tapi sudah ada komunikasi ya? Jadi memang pelaku sempat dihubungi oleh korban sebelum kejadian dalam rangka menagih hutang. Jadi ada proses yang peristiwa sebelumnya terjadi, yaitu korban menghubungi tersangka untuk menagih hutang.